Lagi, Anda akan menyaksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Akhirnya live lagi. Hai yang kangen sama Cika, apa kabar? Kangen nggak? Saya punya doa selama saya nggak live kemarin, kan udah seminggu nggak live. Saya punya doa ketika saya masuk pertama kali di acara live. Meja saya ini udah diganti, ternyata enggak ya. Oke. Jadi anggap saja saya pembawa acara berita, tidak baca berita. Kita bahas apa? Kita bahas ini Pak, Mahmud Challenge. Mahmud Challenge. Tahu Mahmud Challenge? Enggak. Marmut, tahu Marmut? Tahu ya. Anda nggak kekinian ya. Oke. Mahmud itu artinya adalah mamah muda. Jadi sekarang tuh lagi viral. Mereka ngapain? Mereka itu kalau misalkan yang suka ada meme-memnya gitu, jangan remehkan kalau kalau apa? Jangan remehkan kalau cewek pakai daster. Kalau mereka udah dandan, kelar hidup lo. Ah, jadi gini, jadi mak-mak muda itu kan foto pakai daster. Udah gitu, setelah itu dia foto make upan full. Nah, itu lihat ya. Foto make upan full dan foto pakai daster, lalu ditempel jadi satu. Ditempel jadi satu, terus tulisannya seperti itu. Jangan meremehkan mak-mak pakai daster. Kalau udah dandan, kelar hidup lo. Nah, ini ada masalah sebenarnya. Masalahnya begini. Pertama, menurut saya kebanyakan mereka bukan masalah dandan, tapi harusnya hashtagnya dirubah. Jangan remehkan emak-emak berdaster. Kalau udah pakai kamera 360, kelar hidup lo. Ya. Karena Anda lihat bukan hanya dandan, tapi muka wajah berubah juga. Dari hidung berubah, langsung lebih mancung, ya inilah tuh. Semuanya berubah, cahayanya berubah dan sebagainya berubah. Tantangan sebenarnya adalah coba buang dulu aplikasi kamera 360 Anda. Dan jangan pakai beauty photoshop, ya. Beauty photoshop. Bayangkan, berarti Anda jelek banget. Apa? Enggak. Kenapa? Saya kesindir, suka pakai itu Pak. Kan tantangan, kan jangan remehkan mak-mak berdaster. Kalau dia udah dandan, kelar hidup lo. Itu masalah pertama. Masalah kamera 360 atau beauty photoshoot. Masalah kedua, Anda bayangkan ini ibu-ibu yang tidak tahu diri ini. Tidak tahu dirinya pada suaminya sendiri. Kenapa tuh Pak? Lah, kan suaminya ngelihat dia di rumah yang dasteran, bukan yang make upan. Justru harusnya ketika dia di rumah dasteran itu dia make upan jadi cantik. Bener nggak? Jadi ketika suaminya pulang, dia melihat istrinya cantik luar biasa. Bukan waktu saat suaminya ada di rumah dia dasteran jelek, suaminya pergi dia foto selfie make upan buat siapa? Gitu dong. Harusnya Justru dirubah. oh gitu. Jangan melihat ibu-ibu make upan. Kalau dia di rumah udah pakai daster, kelar hidup lo. Gitu. Jadi saya menantang Anda ibu-ibu muda, coba setelah menonton acara Hitam Putih Anda bikin hashtag juga seperti itu ya. Kalau udah pakai daster, kelar hidup lo. Apalagi nggak pakai apa-apa. Mukanya nggak pakai make up nggak juga. pakai. Iya. Iya. Ih, rumah kotor ih. Jangan dandan tapi pakai daster di rumah. Jangan pakai apa-apa, jangan pakai alis, jangan pakai blush on, jangan pakai bibir gitu kan. Jangan pakai bibir. Lagi masak ya kan, lagi masak tapi harus menarik, harus cantik, harus tetap cantik, harus tetap enak dilihat. Nah, itu baru keren. Kelar hidup lo kalau ngeliat yang kayak begituan. Oke? Coba ya kita lihat ya ada yang bisa buat nggak ya. Tapi khusus tantangan ini untuk wanita ya.
Saya tahu banyak pria-pria berdaster juga, tapi banyak. tantangan ini bukan untuk Anda pria, jadi tantangannya untuk wanita. Jadi nanti kita akan lihat banyak Instagram isinya adalah wanita-wanita berdaster tapi masih tetap menarik. Silahkan dicoba. Iya, tantangan tuh ya. Tantangan. Oke. Saya mau lanjut tapi Oh, udah saatnya ini, Pak. sudah sekarang ya? Oh, belum. Oh, belum. Mau azan maghrib tapi belum waktunya. Mau ada azan maghrib tapi belum waktunya. Ntar kalau Jadi, diduluanin ngaco. kenapa? Enggak, kalau duluan ntar ngaco. Kalau duluan yang salah, yang muter yang salah, kan bukan saya yang salah kan. Ntar kasus lagi di demo. Enggak, saya mah ikutin itu tuh panjang, belum waktunya masih 40 detik. Tadi baca. Oke, baik. Enggak begini loh, saya takut salah. Kalau begini nanti saya salah. Jadi urusan panjang. Oh, udah sekarang, Pak? Belum. Oh, belum. Masih ada 30 detik, kita hitung bareng-bareng. Kalau begitu baik. Kelamaan, Pak. Ini ngobrol. Oh iya. Sudah sekarang ya, oke. Kita akan lanjut, tapi setelah yang satu ini. Jadi ada azan maghrib dulu. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. There you go. Ya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita kembali lagi ke bahasan, Pak. Sekarang kita bahas mama lagi, Pak. Ya, masih mama ya. Kita bahas masih mama. Tadi kita sudah bahas tentang mama yang Mahmud Challenge tersebut. Ya. Tapi menurut saya ibu-ibu itu luar biasa. Makanya kemarin itu pada saat Donald Trump mencalonkan jadi presiden melawan Hillary Clinton, saya kalau ada di sana, saya akan memilih Hillary Clinton. Karena saya tuh punya mimpi dan cita-cita bahwa presiden itu harusnya wanita. Ya, presiden itu harus, menurut saya pribadi, presiden itu harusnya wanita. Bayangkan kalau satu dunia, presidennya semuanya wanita. Presiden satu dunia semua wanita, maka tidak akan ada perang di dunia ini. Yang ada kepo-kepoan, ya, gosip, stalking Instagram, tapi nggak perang, ya kan? Tapi nggak perang. Paling arisan antar negara, kan menarik kan? Iya. Arisan antar negara. Nanti kalau pada bete satu beli apa, paling begitu. Tapi nggak ada perang. Iya, ya kalau ibu-ibu segitu yang ntar negara ini beli ini, itu juga harus beli. Nah gitu ya. iya, jadi maju. Iya, benar. Ya kan, negara ini bikin rudal nuklir, kita bikin juga yuk. Kan gitu kan. Tembak juga yuk, gitu. Kayak gitu ya, Iya, Pak? tapi nggak perang. Jadi menurut Bapak pemimpin itu sebaiknya wanita? Kalau menurut saya, karena wanita lebih bisa pakai perasaan. Oh, deal, Pak. Saya jadi pemimpin, Bapak berdiri, saya nggak memimpin. Ayo, Pak. Dan saya jadi wanita pemimpin. Saya nyobain jadi pemimpin, Pak. Anda ngerebut. Beda ngerebut sama dipilih beda ya. Oh, gitu. Ngerebut sama dipilih beda. Kalau dipilih mah dipilih aja, jangan ngerebut. Ini mereka juga mau pilih saya, mau kan? Goceng buruan. Oke, tapi tadi kalau kita lagi bicara tentang ibu, wanita, nah wanita itu perjuangannya sebagai seorang ibu itu harus luar biasa. Karena kalau tidak, Anda tidak pantas jadi seorang ibu. Saya berkali-kali mengundang sosok wanita yang luar biasa dalam keluarga. Saya kasih lihat dulu, ini adalah VT-nya ketika saya mengundang Gen Halilintar. Ya, 12 anaknya. Itu anak apa donat? Anaknya 12. Bayangin lahirinnya kayak gimana? Coba putar. Oh, ya ngeden, Pak. Banyak orang tua yang mungkin punya anak 1-2 aja udah ngeluh karena kerepotan ngurus anak, ya kan? Atau punya anak 1 tapi babysitter 3 gitu kan? Nah, tipsnya apa ya? Terakhir aja. Oke. Tipsnya ya, paling penting sebenarnya penanaman di anak-anak. Ya, penanaman anak-anak bahwa tentang bagaimana mereka kenal sama Tuhan sampai mereka benar-benar jadi sayang karena udah kenal, sayang sama Tuhan, cinta, takut. Nah, itu akan membuat mereka jadi sayang sama orang tua sehingga mereka jadi terdorong untuk membantu orang tua. Jadi mereka menjadi tim dalam keluarga. Dan juga mereka jadi sayang sama adik-beradik. Jadi walaupun ada beda-beda pendapat, tapi mereka punya tujuan yang satu, tetap dengan rasa kekeluargaan yang tinggi. Oh, oke, luar biasa.
Ini satu. Yang kedua saya pernah mengundang ini jadi anak tukang cuci tapi punya gelar doktor di Jepang. Tukang cuci tapi punya gelar, anaknya tukang cuci tapi dia punya gelar doktor di Jepang. Jadi ibunya pasti luar biasa. Ada juga videonya, coba putar. Kontra pasti ada Mas Dedi. Namanya orang apalagi orang Basur. Dan bilang untuk makan aja cari pinjaman kok anaknya mau kuliah. Sampai nangis anak saya ini yang besar nih. Iya, orang mau itu digituin, Iya. Bu. Oke, kamu anak saya. Kamu pengen berubah enggak? Saya bilang gitu kan. Kalau mau berubah keadaan, kamu maju terus. Nggak usah mikir yang itu nggak usah mikir. Itu justru saya jadikan cambuk buat semangat saya untuk maju. Kuat banget ibu ya. Iya, mau gimana? Saya pengennya cuma satu Mas Dedi, Mbak Jika. Mudah-mudahan anak-anak itu tidak mengalami hidup seperti saya. Mudah-mudahan kelak waktu itu ya Mas Dedi ya. Mudah-mudahan kelak tuh anak tuh mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari saya. Dan sekarang alhamdulillah poin pertama. Dan sekarang alhamdulillah ibu lulus sekolah SMA. SMA. Sedangkan anaknya sekarang S3 di Jepang ya bu ya. Jepang. Itulah dia ya. Jadi bagi Anda yang punya ibu di rumah ya, yang masih hidup ibunya, yang pasti yang berjuang untuk keluarga Anda, berjuang untuk Anda, sekolah dan sebagainya, hargai orang tua Anda, hargai ibu Anda ya. Dengarkan kata-kata orang tua ya. Nggak usah dilakukan, dengerin ya. Dilakukan Lo juga. nggak kata-katanya dari dulu adalah dengarkan kata-kata orang tua. Nggak ada kata-kata lakukan kata orang tua, nggak ada. Dengarkan dulu, dicerna, sesuaikan diri Anda, lakukan yang positif itu yang benar. Nah, yang masalah adalah dengan ibu saya. Kenapa? Ibu saya juga berjuang pada saat itu, pada saat saya dulu. Saya tuh dari keluarga susah, walaupun tidak sesusah kalian semua, tapi Susah aja sombong ya. susah sombong. Tapi ibu saya juga berjuang. Yang jadi masalah adalah ibu saya itu, saya susah untuk berterima kasih dengan ibu saya. Jadi kalau Mama, kalau Anda melihat acara ini, kalau Anda tidak lihat, Anda nonton di YouTube dan jangan nebeng wifi tetangga Anda ya. Karena tetangga Mama suka komplain sama saya. Kalau nonton, jadi pengen berterima kasih. Tapi mohon maaf, Mama kalau boleh jangan WhatsApp, telepon aja. Kalau ada apa-apa, karena agak sulit. Ini serius, ini fakta. Saya mau ngasih lihat juga WhatsApp dari ibu saya. Jadi agak sulit untuk berbicara dengan orang tua yang berusianya hampir 90 tahun dan ejaannya masih lama. Coba kamu baca, bisa nggak? Wah, Mamang. Wah, gitu bacanya. Jangan wah, salah tuh. Itu salah pertama. Wah, terus. Mama nggak pernah pergi-pergi naik travel. Nah, salah kan? Yang ngerti cuma anaknya. Nggak tahu apa? Nah, ini nih. Wah, Mama gak pernah pergi-pergi naik travel. Nya panjang, nggak tahu NJA ya, nggak tahu njanya itu pakai NJA. Nggak tahu N bersih, supir nja baik. Orang Jawa Semarang wah Yaman, maksudnya wah nyaman. Mama kasih uang tip maksudnya ya, Rp 20 titik, maksudnya 20.000, gak GK ngebut kok, maksudnya nggak ngebut kok gitu ya. Pikir kayak dulu kursinya sempit dan banyak orang kotor, yang kotor orang-orangnya semua bersih, kursinya seperti dalam plan tuh pesawat terbang ya, bisa disetel. Wah nyaman kok, karena saya nggak ngerti saya bilang wah enak dong, hati-hati ya, begitu jawaban saya. Tapi mama saya tadi nelfon saya, dia barusan bilang lagi dia tidak mau naik travel itu lagi. Kenapa, Pak? Karena jadi ibu saya tuh kalau nyetir ya dari Kelapa Gading ke rumah saya tuh bisa 2,5 jam karena dia tidak mau kecepatan
Oh, itu ibu saya. Yang di paling kiri ya, bukan di paling kanan. Karena ibu saya itu tidak mau supir atau siapapun yang mengantar dia itu jalan kecepatan lebih dari 60 km per jam. Jadi bayangkan lamanya nyampenya berapa lama. Jadi Oh, pelan sekali. Dan tadi ini ibu saya ngomong barusan ke saya, kalau Anda baca WhatsApp-nya dibicarakan bahwa supirnya baik, mama kasih tip 20.000, jalannya pelan-pelan kok, Jakarta, Bandung jalannya pelan-pelan. Tapi tadi dia nelfon saya, ini benar dia nelfon saya, dibilang, mama menyesal naik travel tersebut. alasannya? Karena ada yang ngasih 50.000 suruh ngebut dan supirnya ngebut habis itu. Oke, kita break dulu, jangan lama, tetap di Hitam Putih. Honey, you gonna quit your job? Bos, men. Iyalah, masuk Brad Pitt sih? Aw, Pak, sakit. Aduh, sakit ini juga sakit. Aduh, hati ini sakit. Baca. Bukan untuk dibaca. Ah, iya. Bukan buat dipukul. Untung laki-laki. Yuk, Tahu? kamu dibayar loh. Ih, rayu kali kalau lagi marah. Kamu dibayar loh. Ya. Rayu perempuan tuh kan pakai duit biasanya. Kamu dibayar loh. Aku bukan cabe-cabean ya, anak aja. Kayak duit terus mau. Ya udah, kamu nggak dibayar ya. Ya nggak apa-apa. Bener ya? Iya, Deal. dia. Saya udah kaya, Pak. Luar biasa, sombong sekarang. Cicilan banyak lagi. Canda ya, Pak. Pak, hari ini Bapak ada jadwal ketemu sama psikolog. Secara saya kan melihat tiap hari Bapak banyak kasus, terus banyak dilaporin polisi, disomasi, gitu kan, Pak. Jadi kayaknya Bapak butuh psikolog. Gimana? Bapak kan banyak masalah. Dilaporin polisi, disomasi 2 kali. Lihat kacamata kamu, lihat bentar. Kenapa? Lihat bentar kacamata. Buka. Oh. Buka. Kok tangannya tembus tadi, kenapa? Gak ada kacanya. Oh, ini nggak ada kacanya. Oh, kamu. Oh, ada kaca. Bapak, saya nggak jelas kalau nggak pakai kacamata, Pak. Oh, kayaknya kita tahu siapa yang butuh psikolog ya. Nah, ini jelas. Ini cermin kepintaran saya. Oh iya. Kalau Saya dibuka, pakai ini pinter. Dibuka? Dongo. jadi kita saya mau ketemu siapa? Ketemu dengan ibu pengacara. Ibu pengacara. Ibu pengacara. Maaf, saya ingat kasus Bapak. Bapak nggak butuh pengacara ya? Ibu psikolog. Pengacara. Seorang psikolog, Ibu Roslina Ferrauli. Boleh saya invite sekarang? Boleh. Silakan masuk, Ibu. Hai. Apa kabar? Halo, Ibu psikolog. Hai. Silakan duduk. Ih, dengar nama psikolog disebut. Padahal biasanya psikolog bukan karena selalu ada masalah loh. Nah, itu masalahnya. Iya, itu masalahnya. Betul. Gitu. Iya. iya. Banyak psikolog bikin masalah juga banyak kok. Psikolog bikin Kok jadi psikolog bikin masalah? Asli dicatat tuh sama psikolog-psikolog yang lain. Oh, nggak apa-apa. Bukan oleh aku loh. Nggak apa-apa. Saya kenal dengan seluruh psikolog di Indonesia. Bagaimana? Udah sehat-sehat hidup Anda? Oke, baik. pada sakit, Pak. Enggak, enak aja. Kalau psikolog itu nggak sakit. Psikolog itu membantu memecahkan problem dan sebagainya. Nah, kalau kuliahnya itu berobat jalan biasanya begitu. Oh gitu, semoga lekas sembuh ya. Ada yang paham tuh ternyata. Baik Pak, saya tinggal dulu ya Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Oke, apa kabar Ibu? Hai, Oke. luar biasa, alhamdulillah ya. Ibu-ibu kalau udah menuju Desember biasanya happy gitu. Kenapa? Iya, menuju hari ibu. Oh, menuju hari Ibu. Betul. Oke, nah sekarang saya mau tanya, karena kita membahas tentang wanita-wanita tangguh. Menurut Anda, ini kan banyak yang nonton nih, ibu-ibu rumah tangga juga banyak yang nonton. Nah, menurut Anda, ibu tangguh itu adalah ibu yang seperti apa? Oke, kita sih kalau bicara ibu tangguh ini kan karakter, Dad. Tangguh itu karakter. Yes. Ya. Sehingga kalau kita menyebut ibu tangguh, dia baru teruji, baru kelihatan, baru muncul ke permukaan kalau memang
sudah teruji dalam kehidupan sehari-hari. Betul, ketika dibutuhkan hal tersebut. Ketika dibutuhkan, ya, let's say misalnya, Dedi tadi memunculkan sosok ibumu, gitu. Apa yang kamu kenang dari ibu sebagai sosok ibu yang tangguh? Dari ibunya Dedi aja. Dari ibu saya? Yes. Ibu saya tangguhnya karena... Bukan ibunya anakmu pasti ya, ibumu gitu. Itu saya nggak peduli, saya lebih peduli sama ibunya saya. Ibunya saya tangguhnya karena dia bisa mengikuti kemauan saya tanpa memaksakan kehendak walaupun itu sulit untuk dia misalnya gitu. Sulit kan? Sulit. Untuk menjelaskan ibu tangguh aja sulit loh. Betul. Karena sebenarnya ketika kita bicara tentang keluarga, tentang ayah dan ibu, yang terbayang di kita adalah pasti sosok ayah dulu, kepala keluarganya dulu, ini nih yang nentuin. Padahal kita hampir sedikit lupa, ada sosok yang perannya penting sekali, seperti penyangga, seperti tulang penyangga dalam keluarga itu si ibu. Nah, ibu tangguh ini yang mana dong? Semua perempuan yang pernah jadi ibu adalah ibu yang tangguh karena sudah teruji saat hamil, melahirkan. Kemudian dicerai suami, oh itu lain lagi. Itu adalah ibu tangguh, gitu loh ya. Atau pada saat mesti mikir-mikir nih ketika punya anak, kerja nggak kerja, kerja nggak kerja. Kemudian mereka mesti melakukan membuat putusan-putusan penting dalam hidupnya untuk kesejahteraan keluarga, itu udah tangguh. Dan ibu tangguh nggak berarti adalah ibu yang ibu tangguh, justru adalah ibu yang mampu tegas di balik kelembutannya. Nggak selalu disukai oleh anak-anak sih memang. Ya. Namun mereka tahu bahwa mereka butuh ibunya. Jadi ibu tangguh memang agak sulit untuk diterjemahkan. Namun kita tahu bahwa ketika ada ibu yang selalu ada di dalam keluarga, ketika keluarga kan dinamis ya. Keluarga dinamis maksudnya apa sih? Berubah terus. Tekanan dalam keluarga banyak loh. Ayah yang tadinya karirnya biasa-biasa aja kemudian jadi atasan, itu adalah sebuah tekanan juga dalam keluarga loh, selain blessing tentunya. Betul. Kemudian anak yang tadinya bayi tiba-tiba kemudian say bye-bye karena udah punya pasangan dan lain-lain, itu adalah perubahan dalam keluarga. Nah, ibu yang tangguh, mau tekanan apapun yang menyentuh keluarganya, mereka mampu bertahan. Kalau dia tidak tangguh, apa yang terjadi? Oke, kita bicara tentang, loh, kalau ibu yang nggak tangguh, sebetulnya hampir semua ibu-ibu akhirnya teruji ketangguhannya bahkan sejak mereka pertama kali punya anak. Semudah itu. Semudah itu. Jadi dilihat pada saat itu sebenarnya ketika dia punya bahwa anak. Bahwa ada tekanan-tekanan yang menjadikan mereka mampu menyesuaikan diri dengan kesulitan-kesulitan hidup. Berarti artinya ini kan tidak bisa diajarin ya? Atau bisa diajarin? Apakah bisa diajari? Yang pasti prosesnya terbentuk karena berbagai macam tekanan dalam hidup. Kebesaran si ibu untuk menerima peran-peran yang berjibun. Peran ibu banyak loh. Kalau sekarang betul. Suami istri sama-sama kan bekerja. Artinya ini adalah sifat dan karakter yang sebenarnya harus disiapkan bahkan jauh-jauh sebelum dia menjadi seorang ibu kan? Jauh-jauh sebelum jadi seorang ibu, tapi sebetulnya prosesnya nanti terbentuk secara alamiah. Secara alamiah. Karena tekanan-tekanan dalam kehidupan di keluarga ada yang berhasil, maka ada menjadi seorang ibu tangguh. Sebetulnya secara umum semua ibu-ibu pada tangguh loh. Dia berhasil nggak berhasil kan kriterianya siapa yang menyebutkan? Bahwa ketika misalnya ada konflik dalam keluarga, ketika keluarganya dysfunction itu maksudnya wah buyar gitu. Apakah dia adalah ibu yang gagal? Bagi anaknya dia tetap ibu loh. Bagi anaknya dia tetap tangguh. Jadi selamat datang semua buat ibu-ibu di Indonesia gitu loh. Semua ibu tangguh. Semua ibu tangguh ya. Oke, baik. Nah, tapi kan banyak yang berpikir dia ketika seseorang menjadi seorang ibu tuh dia harus ngapain di keluarganya. Apa peran dia yang tepat di keluarganya. Kan kadang-kadang ibu-ibu itu bingung, apa peran saya yang tepat selain cuma ngurusin anak doang gitu ya. Makanya keluar ada Mahmud Challenge dan sebagainya. Iya tadi ya, dipancangin kan. So if we ask that, balik lagi, sebenarnya peran seorang ibu di keluarga itu apa? Oke, kalau kita nyebut peran, semua mama-mama langsung berkoar-koar. Nggak cuma ngurus anak lo ya, anak itu 24 jam, nggak cuma ngurus suami, ngurus rumah tangga. Ada satu yang nggak pernah tersebut.
Ibu adalah pusat emosional di rumah. Emotional work. Ketika semua orang di rumah ini butuh perhatian, siapa yang ngasih perhatian? Apakah ayah mampu? Saya bukan mempertanyakan peran ayah yang nggak mampu untuk ngurus anak loh. Ayah ibu sama-sama mampu mengurus anak, namun siapa yang lebih punya kepekaan secara emosional? Siapa yang lebih ekspresif secara emosional ketika anak atau pasangannya atau suami stres atau tertekan? Siapa yang lebih paham bahwa ketika keluarga dalam keadaan dihantam badai, ada satu orang yang bertahan loh. Si pusat emosi ini siapa? Ibu. Kalau dia gagal menafsirkan hal tersebut, maka ketika keluarganya terjadi suatu atau disfungsional tersebut atau suami mendapatkan tekanan, maka kalau dia gagal, maka dia malah bisa menjadi sebuah perusak yang luar biasa. Kalau dia berhasil, saya sebutkan adalah apa yang membuat mama-mama atau ibu-ibu akhirnya mengalami kesulitan untuk memainkan peran sebagai emotional work. Jangan-jangan ada salah satu sosok yang lupa perannya ada dimainkan di sana juga, ayah. Nggak nyuruh nyalain ayah sedunia loh, enggak lah ya. Tapi ayah jangan-jangan abai, menjadikan perempuan ini, menjadikan si ibu ini secara emosional bahagia. Rahasianya di situ. Oke, tapi kan artinya juga bahwa seorang ibu ini bisa memerankan emosionalnya, mempengaruhi keluarganya kan? Pengaruh banget deh, itu sebab ngambil keputusan ya. Tadi ngambil keputusan ya, yang sulit. Betul, makanya artinya ketika dia salah menjalankan perannya atau dia tidak bisa mengatur emosionalnya segala, keluarganya juga berefek pada keluarganya. Berefek pada keluarga, namun tadi keluarga itu kan sesungguhnya kayak gini nih. Ada suami, istri, anak. Salah satu chaos di sini ya. Yang lain terpengaruh bentuknya. Dan siapa yang bikin si sosok ibu tangguh ini mampu menjulang? Ya support dari dua orang ini. Siapa ya? Pasangan dan anak, khususnya pasangan dulu dong. Ini yang bikin family background itu, family core-nya itu kuat di sini nih. Nuk. Jadi segitiga, bangun. Begitu juga dengan si suami. Begitu juga dengan si suami bisa begitu tangguh ketika saya nggak menyebutkan juga mensupport ya vice versa gitu vice versa kira-kira. Ya karena memang hubungan kan kalau misalnya kita bicara tentang segitiga, ada anak, ada ibu, ada suami, ada ayah, berarti hubungan itu harus berbalik arah, semuanya harus berbalik arah. Saling memengaruhi. Ketika satunya tidak mendukung, itu berantakan semua, pasti seperti itu kan ya. Salah satu tidak mendukung, pasti ada faktor-faktor di dalamnya. Ada faktor-faktornya yang menjadi berusaha. Oke. Setelah ini saya akan mengundang seorang aktris nih yang dibesarkan oleh seorang ibu yang tangguh katanya. Kita mau tahu seperti apa, nanti kita undang Sastro Widoyo. Setelah satu ini, jangan marah-marah, tetap di Hitam Putih. Ya, kembali lagi di Hitam Putih masih dengan Ibu psikolog ya kamu ngomongnya tadi. Mbak Vera aja, Dedi. Ya, Mbak Vera sih ibu psikolog ya. Pak, ada tamu lagi Pak buat Bapak. Oke. Ya udah, saya undang langsung aja ya Pak ya. Siapa dulu? Wanita cantik, idola semua masyarakat Indonesia, dalam dan luar. Lalu dia juga cantiknya sama saya 1124 Pak. Jauh Pak. 1124. Biasanya kan orang 11-12 gitu, cantiknya dekat, ini jauh gitu Pak. Makanya saya undang, tepuk tangan boleh untuk Dian Sastrawardaya. Dian Sastrawardaya, apa kabar? Halo Kak Dian. Hai, ketemu lagi. Silakan ya. Hai Mas Dedi, Apa kabar? Silakan duduk. Ini Mbak Dian, pemimpin ini yang merah-merah ini. Oh ini merah-merah ya. Nggak tahu ya. Barengan kayaknya mereka datangnya. Baik kalau gitu saya tinggal dulu ya, silakan. Siap. Oke, apa kabar Dian? Baik Mas. Rambut kenapa jadi pendek sekarang? Lagi pengen seger aja. Karena film? Aku
belum bisa cerita. Tapi Oh iya ya sih. berarti. Tapi jangan ditanya lebih Oh lanjut iya ya. udah, saya nggak tahu lanjut. Oh iya, baru potong rambut tapi ya, baru potong rambut. Oke. Nah, dilihat itu bahwa Dian itu adalah sosok seorang wanita yang sangat mempedulikan kesehatan. Jadi sampai kalau nggak salah di Instagram dan di mana-mana punya banyak hashtag sendiri ya, buat sendiri ya. Iseng-iseng aja. Ya kan? Apa aja? Pertemanan sehat. Pertemanan sehat tuh pengertiannya apa? Jadi kan di Indonesia ini dewasa ini banyak ya pertemanan, segala macam jenis pertemanan yang suka makan bareng, pertemanan yang suka pergi-pergi bareng. Okay. Tapi waktu itu kejadiannya tuh waktu itu aku lagi syuting Ada Barengan Cinta 2 di Jogja. Terus aku sama Asti suka janjian bangun pagi, terus kita sempetin waktu untuk berolahraga walaupun syuting kita tuh jadwalnya lumayan padat. Tapi tetap harus bangun pagi, tetap harus olahraga. Itu pertemanan sehat. Pertemanan sehat. Jadi kita bikin grup WhatsApp. Kebetulan waktu itu ada Mbak Viga, temannya dia juga, sama ada Iwet Ramadan, teman kita juga lagi berkunjung ke Jogja. Sekalian aja nih mereka kita teror, kita bangunin jam 5:30 pagi, kita ajak lari ke alun-alun. Dan lari semuanya. Dan terus aku lagi bingung kan nyari nama grupnya tuh apa ya? Ya udah deh pertemanan apa ya? Pertemanan sehat aja deh. Oke, gitu. Pertemanan. That's cool. Tapi tunggu bentar. Tadi kan dia mengatakan bahwa ada kan sekarang pertemanan tuh banyak ya macam-macam ya. Banyak dan mostly adalah teman-teman datang ngumpul pergi makan rame-rame, betul? Right? Kalau mereka yang datang ngumpul makan-makan, kamu bikin hashtagnya pertemanan apa dong? Aduh, aku nggak tahu ya. Tapi banyak sih aku lihat hashtag yang kayaknya berhubungan dengan makanan juga kayaknya banyak ya. Pertemanan? Aku denger pertemanan kenyang ada juga. Pertemanan kenyang. Which is itu juga sangat kreatif ya gitu. Pokoknya ya kalau yang aku inisiasi pertemanan buat sehat. Olahraga itu Pertemanan gitu. sehat. Oke, terus masih ada hashtag lagi. Hashtag apa ya? Oh, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Jadi itu sepupu aku tuh dulu tuh emang suka pergi-pergi sama teman-temannya, terus kayaknya orang-orang udah mau pulang terus dia yang jangan kasih kendor, pergi lagi gitu kayak gitu. Cuma terus akhirnya hashtag itu kita bawa ke acara olahraga bareng kita gitu. Jadi untuk kan olahraga tuh nggak enak kan sebenarnya, kan capek, gampang banget kita tuh nyerah. Yes. Kita maunya yang gampang aja, yang santai Sama aja gitu. Oh, if it's easy then everybody do it. Dan itu adalah teriakan-teriakan yang kita teriakan satu sama lain kalau udah mau Untuk pingsan, menyemangati. untuk Kalau udah mau jangan pingsan. kasih kendor Lu padian olahraga apa gitu. kalau sampai mau pingsan? Kayak misalnya kan kita ada kayak drill interval training, kayak misalnya burpees, abis itu 1 menit misalnya push up, abis itu squat jump, abis itu lunges, walking lunges. Kan itu kan nggak enak semua rasanya, apalagi buat ibu-ibu kayak gue gitu kan. Jadi aduh udah gampang deh nyerah. Tapi aku sama Reina tuh yang ibu-ibu lagi, temen aku, disemangatinnya sama yang muda-muda gitu, jangan kasih kendor Marian, jangan mau nyerah mentang-mentang udah ibu-ibu gitu. Jadi walaupun udah umur terus semangat yang gitu-gitu. Oke, tapi hashtag lu kemana-mana larinya akhirnya. Sekarang banyak orang makanya jangan kasih kendor hashtagnya kemana-mana. Iya, jadi gue juga bingung sih ya. Semoga itu tetap menggambarkan sesuatu yang positif ya. Tapi the first time it is used for sport dan olahraga, basically untuk kesehatan. Makanan berarti lu atur? Makanan atur, tapi sebenarnya gue pengen ngikutin cara lo tuh, Mas. Gue sempat mempelajari dan sempat ngikutin, ngegabungin regime olahraga dengan OCD. Ini banget, lumayan efektif banget. Cuma kadang-kadang gue nggak kuat juga, Mas. Kadang-kadang gue makannya akhirnya gue biasa, gue cuek karena gue menganggap punya justifikasi gue udah punya olahraga. Tapi dan again lu pasti ngatur makanan kan? Masih ngatur makanan. Masih banget. High protein, low carbs. Tapi juga high fiber juga gitu. High what? Fiber? Jadi sayur sama buah juga. Ini dulu aku pernah ekstrim banget tuh, high protein doang nggak makan fiber. Cuma ternyata kurang balance juga kayaknya nutrisinya. Jadi akhirnya sekarang aku banyakin sayur sama buah juga, sama protein. Carbs yang dipilih, carbsnya tuh yang kalau sampai nasi ya nasi merah gitu. Kan ini kan capek ya sebenarnya. If we go there, pusing ya kan kalau orang-orang lihat kan sebenarnya kan capek gitu kan. Lihat itu kan capek kan. Kayak misalnya harus bakal makanan. Iya, gue pribadi itu. Kalau misalnya gue
harus makan siang misalnya tadi gitu, gue harus bikin sendiri dan gue harus bikin nasi merah sendiri, gue goreng sendiri, bikin nasi goreng sendiri pakai, and it waste of time basicnya kan. Kan lebih baik lu beli nasi goreng abang-abang tek-tek rasanya lebih enak kayaknya. That's true gitu. Tapi what make you doing that? Karena aku percaya kalau kita mau fit, mau sehat ya, emang sebenarnya 70% kan di makanan ya, di diet, di nutrisi kita, 30% di gym. Yes. So if you wanna make some abs, fabulous abs, itu tuh di makanan 70%. Dan makanya aku sama teman-teman SMA aku juga akhirnya kita bikin catering sehat, Tris Skinny Minis, dan kita juga punya moto bahwa kalau mau sehat, kalau nggak mau repot ya langganan sama kita aja, kita yang take care, kita yang ngitungin kalorinya, kita yang bikin pesan makanan antar ke kantor-kantor. Jadi iya 90% pelanggan kita tuh kerja kantoran yang nggak sempet, yang ngekos, yang nggak sempet masak. order from you? Yeah, sure. Diantar ke sini bisa setiap hari. Oh, iya? Senin sampai Jumat ya. Sabtu Minggu you take care of your own food. Iya. Biasa Sabtu Minggu break free. Oke. Baik. Tapi tadi sebelum saya bahas itu, tapi tadi kata Dian tuh menarik ya. Ini mungkin banyak yang nggak ngerti gitu. Jadi ketika Anda mau sehat, tampil bagus, tampil baik, badan bagus dan sebagainya, going to the gym, pergi ke gym tuh nggak cukup, karena gym tuh cuma 30%, 70%-nya di dapur, bukan di gym. Kalau mau badan bagus tuh di dapur, bukan di gym. Di gym tuh cuma latihan fisik dan sebagainya, tapi muscle up, bikin apa, it depends on what you eat. Anda ke gym tapi aduh ke gym, wah habis nge-gym udah gitu minum minuman bersoda, makan martabak. Mendingan nggak usah ke gym, makan aja kita. Tapi gini, tadi kita lagi bicara tentang ibu tangguh, oke? Now we all know Dian punya kegiatan yang luar biasa banyaknya, film, semua olahraga, film dan sebagainya. Gimana cara bagi waktunya? It's always a challenge sih Mas. Aku nggak akan bilang itu gampang ya. Cuma memang kayaknya nggak akan ada artinya kita sukses di karir kalau kita neglecting our very duty gitu as a mother, as a parent. Aku udah punya anak. Terakhir kali aku hitam putih itu aku lagi hamil yang kedua sebenarnya. Cuma aku belum bilang waktu itu hamil muda waktu itu kan, hamil anak kedua. Terus jadi sekarang aku ngerasain how to juggle lah antara being a mom sama karir gitu. Tapi emang aku juga punya high standard sih sebagai seorang ibu. Jadi kadang-kadang memang aku mungkin harus dipaksa untuk ambil keputusan-keputusan yang tegas untuk anak-anak gitu, walaupun mungkin anak-anak nggak suka. Define high standard. Apa? Define high standardnya apa? High standard misalnya gini, tentang academic world, aku nggak kompromi. Aku kalau bisa, anak aku bisa yang paling bagus aja, kenapa settle for less gitu. Kayak misalnya, persaingannya dia, kenapa aku agak-agak kayak orang yang tegas ya tegas ya, dan mungkin banyak banget ibu-ibu yang juga nggak setuju sama aku, kayaknya masa kecil kan mereka perlu santai-santai macam, I don't know, for my own decision saya mengambil keputusan ini bahwa di zamannya mereka nanti persaingan di dunia kerja itu akan mungkin 10 kali lebih sengit daripada zaman kita. Ya, kalau orang zaman dulu aja lulus SD, lulus SMA bisa kerja dengan baik. Sekarang zaman Orde Baru masa gitu ya, dia bisa jadi konglomerat. Iya. Lulus S1 megang ijazah doang belum tentu dapat kerja. Cuma itu dia. Cuma zamannya anak saya nanti di mana semua orang udah pada sekolah di luar. Karena standarnya naik semua. Standarnya naik semua. Jadi saya nggak akan Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor buat pendidikan saya. Iya benar banget. Tapi dengan melakukan seperti itu kan sometimes anak kita akan bete. Bete sama kita. Iya kan, benar kan. Nah, gimana how do you explain that? Gimana cara lu nenangin itu semua ke anak lu? Mungkin lebih banyak menenangkan diri kali ya, karena ada guilt juga kan. Emang biasa kalau diambekin sama anak, menurut aku
mereka sekarang mungkin nggak ngerti, tapi one will day thank me later. they will thank me later. Karena aku percaya semua keputusan yang aku ambil juga udah pakai pertimbangan yang matang, dan aku percaya it's for the best of the child, not for my own ego or something gitu loh. Ini buat kebaikan dia. Oke, nah kalau dengan semua kesibukan lo yang ada misalnya, ya tadi kita udah bahas syuting dan sebagainya, ibu dan sebagainya, yang paling dikorbankan apa? Waktu tidur, Mas. Waktu tidur sama waktu leyeh-leyeh. Itu kayak luxury banget deh. Bisa bengong-bengong gitu, nggak ngapa-ngapain, pakai daster tuh kayaknya sesuatu yang glamor buat gue. Karena orang yang bisa melakukan itu have all the time in the world gitu loh. Sementara for me, 24 hour in a day is not enough. Sometimes too many things yang harus dikejar gitu. Oke, dengan punya anak dua yang you say you have a high standard for mereka dan sebagainya, apa yang membuat lu bangga ketika lu mengatakan gue seorang ibu yang berhasil? Mungkin apa ya, pengen punya anak yang nantinya pada saat mereka dewasa, mereka akan punya set of principles yang sangat-sangat positif, yang akan jadi bekal mereka di zaman gila nanti. Zaman nanti kan akan lebih gila-gilaan daripada zaman kita sekarang kan, segala macam godaannya apa segala macam. Mereka perlu punya pendirian itu, dan sense of pendirian itu yang abstrak banget, yang kita sebenarnya tetapin tuh dari sekarang, dari zaman dia kecil. Jadi itu harapannya ketika mereka meranjak dewasa, they know how to deal with the world. Mereka tahu apa benar sama salah tuh, udah nggak usah nanya lagi sama ibunya. Mereka udah punya kayak a moral compass gitu about where they should go. Mereka harus kemana, berhadapan dengan apa dan sebagainya. Oke. Nah, kalau setiap hari ketika dia bangun tidur, hal apa yang membuat kamu bersyukur? Banyak kok. Tricky question ya kadang-kadang ini. Iya, banyak banget. Pertama biasanya aku bangun, and then aku bangunnya di sebelah anak-anak kan. Anak itu tidur masih rame-rame, Mas. I'm so grateful bisa bangun di sebelah mereka. Sehat. Bisa bangun di sebelah mereka, it's a blessing. It's a blessing. It's a blessing. I feel that. Iya kan, soalnya kadang-kadang ada juga yang pasti kerja di luar kota tuh kita nggak bisa tidur sama mereka. Terus senang banget ada suami juga bangun di situ, anak-anak juga. And then biasanya for the air that I breathe aja, it's a great day every day. Every day above the ground katanya it's a very good day, you should be grateful. Every day above the ground. Every day above the ground. Oke, sebelum saya break, saya balik lagi pertanyaan. Apa yang membuat lu kecewa? Buat gue kecewa? Apa ya? Let me think, gue udah lama banget gak kecewa, jadi gue harus inget-inget dulu. Mudah-mudahan durasinya nggak habis buat gue mikir ini. Apa ya? Terakhir gue kecewa karena lu mikir berat badan. Gua break. Oh iya, boleh. Habis gua break, lu kasih tahu ya. Oke. Give me a list yang ngebuat lu kecewa. Oke. After this, ya mama tetap di hitam putih. Oke, kembali lagi di hitam putih. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Iya. Kapan saya kecewa? Saya pernah kecewa pada saat waktu itu anak saya tuh sempet perang besar sama saya, sama eyangnya, sama ibu saya, sama suami saya. Perang deh, tantrum, nggak kooperatif sama sekali sama satu rumah. Sama suster juga nggak mau, tantrum guling-gulingan kadang-kadang di mall sampai bikin malu. Kesannya kayak diapain kan? Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara apa? Kita ban semua gadget. Lu nge-ban semua gadget? Tadinya kita kasih dari dia umur kayak 3 bulan itu kadang-kadang buat disuapin tuh kita suka kasih gadget supaya dia bisa diem
kita suapin kan. Ternyata gadget itu dan gamenya itu sangat adiktif kan. Dan akhirnya dia nggak cuma pas makan doang, akhirnya udah whole day dia akan mainan gadget dan sedikit sekali interaksi sama kita dan manusia lain pada umumnya. Dia sempat speech delay sebenarnya. Oh. Jadi akhirnya kita berkonsultasi sama kayak dokter tumbuh kembang dan ternyata kita apa pembuatnya dan sebagainya. dan rekomendasinya adalah coba deh gadgetnya. Tapi sekarang sudah boleh lagi. Sekarang bentar, ya aku cerita dulu ya. Jadi pas gadget diambil, ada perang segala macam gitu 2 minggu rewel segala macam, malu gitu kalau dibawa ke tempat umum. Tapi aku ngerasain sendiri hasilnya dia nggak pakai gadget jauh banget perkembangannya. Maknya pakai gadget? Enggak. Lu nggak pakai gadget? Ya pakai, cuma nggak main game. Jadi cuma buat fungsional aja, tau nggak gadget. Nah dia gimana? Akhirnya dia sampai sekarang nggak nyari gadget, bener-bener nggak perlu, nggak butuh gitu. Oke. Jadi paling TV aja nonton gitu, tapi itu juga dijam-jamin. Dan sekarang dia pertumbuhannya lumayan normal, jadi speech delay udah nggak ada lagi. Jadi udah jadi memang harus ada yang dikurangkan ngobrol. untuk karena ada masalah tersebut ya, harus ada yang dikurangkan. Oke, saya mau fokus ke pertanyaan dulu sebentar. Tadi kan bicara tentang ibu tangguh nih. Nah, definisi ibu tangguh buat dia apa? Jadi definisi ibu tangguh tuh yang kalau aku lihat sama seperti kampanye yang dilakukan oleh Baygon ya. Aku tuh setuju banget sama kampanye Baygon karena aku percaya banget juga bahwa ibu tangguh itu bagus sebenarnya buat anak-anak kita. Ibu tangguh tuh definisinya adalah ibu yang berani ambil keputusan yang tegas. Yang kayak tadi ya, yang dia lakukan ya. Keputusan yang tegas yang walaupun kadang-kadang nggak selalu jadi hal yang disukai oleh anak-anaknya. Tidak difavoritkan sama anak-anak. Jadi nggak difavoritin sama anak-anak kayak. Cuma itu tetap for the better good gitu. Jadi ibu yang berani mengambil keputusan yang tegas. Ya, karena kadang-kadang nggak favorit loh putusan tadi loh Mas. Jadi esensinya ibu tangguh justru di situ. Nggak khawatir, nggak takut untuk dijauhi anak, dianggap terlalu tegas gitu misalnya. Just karena tadi. Simply kayak training anak untuk mau duduk di car seat setiap kali di dalam mobil. Kan anak di Indonesia kan nggak terbiasa kan. Sementara kalau kita di Amerika kan harus car seat, harus mau seat belt kan. Itu kan perangnya sama kita 2 bulan. Iya gitu loh. Cuma ya kuat-kuatin karena ya, ini buat keamanan mereka kok, buat security mereka gitu. Dan iya betul. Dan itu untuk mereka juga guys. Nah, apa yang membuat seorang ibu menjadi tangguh? Itu ya kayaknya menjadi tangguh ya kuat-kuatin aja gitu loh. Jadi ambil keputusan yang tegas dan walaupun kadang-kadang nggak disukain anaknya ya gitu. Karena resiko ya. Ya memang resikonya. Iya memang resikonya ya sekarang nggak terlalu deket sama anak, tapi ya yang penting kita buat yang kebaikan kok gitu. Itu kalau ibu, kalau yang membuat Dian menjadi ibu yang tangguh? Membuat aku menjadi ibu yang tangguh ya karena mungkin aku lumayan tegas ya sama anak-anak dan kadang-kadang aku paksa anak aku untuk ngikutin yang apa yang menurut aku. Boleh aku tambahkan nggak? Kalau ya aku amatin dari profilnya Dian nih, Mas Teddy. Jadi Dian ini yang membuat dia tangguh adalah dia sendiri bersedia mengembangkan dirinya loh. Jadi nggak ngambil keputusan cuma berdasarkan opini sesaat atau emosi sesaat ala ibu-ibu kebanyakan gitu loh. Tapi yang dilakukan Mbak Dian adalah dia belajar. Dia belajar ilmunya, dia belajar pengasuhannya, parentingnya seperti apa, kemudian tahu ini yang terbaik buat anak kira-kira makanya tadi sempat diskusi sama dokter lah dan lain-lain itu dilakukan. Aku lumayan nanya ke banyak resources yang mungkin lebih ahli. Lumayan nanya banyak resources termasuk pada ibu sendiri, maksudnya ibu Dian sendiri mempengaruhi dia menjadi seorang ibu kan? Kalau mama aku sih jadi tanya, itu sih tangguh banget. Jadi mama aku lumayan keras dan tegas banget ke aku produknya dia. Dan mama aku tegas karena memang dia juga orangnya she's not, dia nggak manja juga orangnya. Dia kan single mom. Dia cari nafkah, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan buat
ngasih makan aku gitu. Dan sebagai anak yang ngelihat ibunya fighting spiritnya besar sekali, sadar nggak sadar you make an oath to yourself gitu loh. Kalau bisa gue kerjanya lebih keras dan harus lebih tangguh daripada emak gue, supaya one day dia kalau bisa nggak usah Willpowermu berkembang. nggak usah segitu repotnya lagi cari duit gitu loh. Kalau bisa one day gimana caranya you provide your mom gitu kan. You provide your mom. Willpowernya growing. Dan aku percaya kalau aku juga dalam bekerja juga kayak gitu, berani kerja keras, aku nggak usah donder anak aku, kamu kalau jadi orang nanti kalau udah gede harus mau kerja keras. Kayak dia dengan ngelihat ibu bapaknya kerja keras, dia akan mau sendiri kerja keras gitu. It's about example. Anak melihat bukan dari omongan doang, tapi they see and it's more important ya. It's more important dari contoh yang dilihat. Makanya kalau ngajarin anak tuh susah, tapi kalau kita bisa memberikan contoh pada mereka, they can see that, they can do it. It speak louder than words. Ya. Saya biasa menyebutkan dengan monkey see, monkey do. Iya. Seperti itu. Oke, nah dia. Kapan dia menjadi seorang ibu, kapan dia menjadi seorang teman buat anak-anak? Seringnya jadi ibu. Jadi kalau saya jadi seorang teman biasanya kalau lagi liburan, kalau lagi weekend, kalau lagi liburan, karena kan mereka kan harus kita ajak main dong, dan mereka nggak boleh ngerasa sendirian. They need to be constantly occupied gitu. Dan kadang-kadang kalau lagi jadi temen tuh kita jadi kayak pembawa acara gitu, kita jadi MC impromptu gitu. Lihat, wah gunungnya besar sekali ya, kira-kira ada prinsesnya nggak dalam. Jadi kita harus jadi anak kecil lagi dan muter otak gimana caranya kita punya daya imajinasi kayak anak kecil lagi, dan membuat perjalanan yang membosankan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan kayak petualangan yang hebat. Nah itu di situ kita harus balik jadi anak kecil lagi, kayaknya sih gitu. Dibandingkan sih. Ibunya main gadget, anaknya main gadget, dia beli mobil ya. Jangan. Oke. Nah, kalau dalam hal belajar ke anak-anak tegas sudah pasti. Tegas banget. Tegas sudah pasti. Tapi kalau saya balik, Dian belajar apa dari anak-anak? Aku belajar bahwa anak-anak itu manusia-manusia kecil yang they are new little humans kan, yang baru arrive di kehidupan ini gitu. This new planet gitu. Iya, in this our planet. Mereka punya daya serap yang luar biasa, dan proses berpikir mereka tuh menarik banget karena ini lagi waktu-waktunya mereka bener-bener berkembang kan, cara syarafnya, otaknya lagi expanding. Jadi bener-bener the years of pembentukan. I mean, what happens now determines their character sampai mereka gede nanti. Jadi aku benar-benar mau make sure that mereka mendapatkan segala sesuatu stimulan-stimulan yang positif yang benar-benar bisa memodalkan mereka untuk bisa jadi manusia yang lengkap dan utuh dan bisa berfungsi secara optimal secara sosial gitu. Yes, di masa depan mereka ya. Di masa depan mereka. Oke, one last questions. Kan jadi seorang ibu yang tangguh ini nggak mudah ya. Kadang-kadang kita harus menjalankan sesuatu yang mungkin berantem sama anak-anak kita. And then waste of time, waste of energy, everything. Waktu tidur kurang dan sebagainya. Waktu tidur kurang, besok pagi-pagi olahraga capek ya kan? Heart rate naik kan? Nah, betul. Waktu tidur kurang ya, waktu tidur kurang olahraga muscle-nya nggak naik. Aduh, gimana nih ya? Ya capek, pasti capek banget. Tapi apa yang membuat seseorang harus menjadi seorang ibu yang tangguh itu kenapa? Kayaknya untuk jadi seorang ibu yang tangguh tuh lebih banyak nggak enak buat dirinya kita sendiri. Karena yang pasti lebih capek ya itu, lebih repot. Kita tuh nggak boleh males. Gitu, karena emang to be a tougher person, ibu tangguh, contoh yang kita harus portray lebih banyak, lebih ribet sebenarnya, lebih capek. Kita nggak boleh cepet nyerah, nggak boleh ambil gampangnya aja, nggak boleh ambil. The question is why? Why? Aku bantuin deh, karena aku melihat banget Mbak Dian sebetulnya. Jadi kalau aku ngeliat profil Mbak Dian nih,
it is good for her to be tough sebetulnya. Karena apa? Karena ada nilai-nilai yang dijunjung di dalamnya loh. Nilai-nilai apa sih yang mau kita kenalkan kepada anak seperti yang Mbak Dian lakukan tadi? Nggak takut ngambil keputusan dan tegas. Karena tadi semua ibu-ibu sudah punya pertimbangan matang, bukan emosi sesaat pada saat mereka memutuskan sesuatu buat anak dan keluarganya gitu loh. Mas Dedi. Jadi it's good to be tough. It is good to It's be good tough. to be tough. Dan Anda harus menjadi seorang ibu yang tangguh untuk nyiapin mereka di masa depan yang lebih tough lagi nanti menyiapkan pasti. masa depan mereka lebih tough lagi. Oke, kita buat Dian. Oke Dian, terima kasih buat kehadiran di Hitam Putih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi ya buat ibu-ibu yang ada di rumah juga ya. Kan karena menjadi seorang ibu tuh gampang nggak gampang juga gitu ya. Gampang nggak gampang karena jadi ibu mah gampang ya. Ya. Jadi ibu mah gampang. Ya, punya gampang, anak ya. sudah pasti punya anak aja sih. Iya, kalau punya anak doang mah gampang, tapi menjadi seorang ibu and that's two different things kan. Itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Jadi kalau Anda punya anak doang bukan berarti Anda menjadi seorang ibu loh. Seorang ibu tuh bukan hanya punya anak doang, tugasnya lebih dari memiliki seorang anak. Tugasnya more than that. Tugasnya lebih. Itu punya anak tuh tanggung jawab sebenarnya. Anda memiliki sebuah tanggung jawab. Jadi itulah yang mudah-mudahan kita bisa belajar dari kehidupan seorang ibu. Nah, kalau punya slogan buat hidup kamu sebagai seorang ibu, Kayaknya ada deh. what is that? It's good to be tough. It's good. To be tough. It's good to be tough. Yay. So you are tough. You are a tough mom, babe. It's good to be tough. Nah, tapi ini nggak bisa diterima banyak orang loh. Karena kalau bicara ibu tangguh itu harus ribut sama anak-anak dan sebagainya, nggak semua orang bisa melakukan seperti itu loh. Kenapa Iya. kamu memilihnya malah konsep ibu tangguh itu bagus? Maksudnya gini, jadi ibu tangguh tuh bukan berarti kita nggak sayang sama anak ya, justru karena kita sayang banget. Kita percaya bahwa kita harus nyiapin mereka sebaik mungkin untuk masa depan yang lebih menantang gitu. Dan sebenarnya it's about being tegas saja. It's about being tegas. It's about Jadi being basically everything you do is basically for the future of your kids. Iya. Oke. Maksudnya Baik. bukan untuk jadi gimana jadi ibu yang dominan aja. That's not the point. It's not about you, it's about them. It's Apa about sih them. yang bagus buat mereka? Gitu. Jadi balik lagi, it's about them. Iya. Not about you. Oke. Nah itulah mungkin tugas-tugas berat untuk menjadi seorang ibu. Balik lagi gampang kok jadi seorang ibu kalau hanya berpikir punya anak ya. Tapi setelah punya anak, Anda punya tanggung jawab yang besar. And to do it is not easy. Bukan untuk ibu, untuk keluarga, untuk ayah dan sebagainya. Memiliki seorang anak itu adalah tanggung jawab. Dan di sini ibu terutama yang mungkin lebih dekat dengan anaknya dan sebagainya, their future, masa depan mereka mungkin mostly tergantung dengan Anda. Dan ibu yang baik itu adalah seorang ibu yang bekerja 24 jam sehari for free. For free. For free. The one that working for 20 hours a day for free. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi mereka semua. Saya Deddy Kobusier, inilah Hitam Putih. Thank you very much.